Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro Ibnu Jamil. Siap, Mas Menteri. Gimana kabar? All good? Keren banget. Udah terima nasi gorengnya loh. Aku pas Siap. lagi tadi, ini nasi goreng andalan ya. Berarti Ya, ya, ini Jamil adalah mantap. Wih. Ini nasi goreng apa nih yang terkenal nih? Ada ini yang yang paling enak itu kalau saya sih nasi goreng usus, ikan asin, sama yangco. Oke. Jadi ini nasi goreng usus ikan asin ya, berarti ya. Ya, Tapi kan betul. ada dagingnya juga, Bro. Oh iya, itu yang daging berarti, Mas Menteri. Dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mudah-mudahan enak. Sahur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Hmm, hmm. Nendang, Bro. Enak. Ngejak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini, ini bisa didapatnya di Jamilos, Jalan Bang. Yes. Deket banget sini anak Jakarta Selatan nih. Iya. IG-nya @jamilos.id. IG-nya @jamilos.id. Ini anak banget asli. Dan Ya, ini betul. belumnya porsinya generous banget ya, porsinya agak gede. Ini cocok banget buat yang lagi mau carbo loading. Hmm. Hmm, enak banget. Thank you banget. Makan nasi goreng pakai sawi. Ditambah bakso rasanya enak sekali. Cakep. Daripada bengong malam-malam kayak gini, sini merapat ada Bang Ibnu Jamil hadir di ngantri. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Waduh. Bentar beli mangga. Hmm. Cakep. Yang dibeli malah buah pepaya. Cakep. Tonton terus obrolan seru kita. Mulai dari Sri Mulat hingga hobi olahraganya. Terima kasih. Terima kasih. Aku enjoy banget Sri Mulatnya. Jadi di hill yang mustahil itu kita dibawa ke tahun-tahun awal 80-an ya kali ya. Awal 80-an mana Sri Mulat ada di televisi dan benar-benar ya joke-joke-nya itu ada yang dry joke tapi ada juga yang disesuaikan dengan kekinian. Tapi saya rekomen banget nonton Bang Rano Karno, Bang Ibnu Jamil di Sri Mulat. Oke, Waktu itu kita Pak Mas datang kan pas premiernya. Terima kasih loh, udah mendukung film Sri Mulat Hill yang Mustahil. Hill yang mustahil, keren banget. Nasi goreng Jamilosnya enak banget dan saya sangat rekomen. Ini juga salah satu dari eh, produk ekonomi kreatif kuliner. Jadi Bang Ibnu Jamil ini selain menjadi pelaku ekonomi kreatif subsektor film, tapi juga subsektor kuliner. Nah, kita boleh dong Bang Ibnu Jamil peragain sedikit saat kemarin di Hill yang Mustahil memainkan peran Tarzan. Uh, Coba ya, dicoba lagi ya, karena itu lumayan juga tuh Mas Menteri. Pendalamannya atau lebih tepatnya observasinya untuk bisa dapetin atau minimal mendekati karakternya Pak D. Tarzan itu kurang lebih 2 bulanan. Jadi coba, tapi aku coba ya. Hmm, Dino iki awake dhewe kudu nemu sesuatu sing iso awake dhewe duwe gaya. Apa iki? Bul, bul, kabul, gowo piring. Wah, udah kurang lebih kayak gitu. Keren banget dan di situ Bang Ibnu Jamil memerankan Tarzan ya tentunya sosok yang sangat identik dengan
leadership ya di Sri Mulat ya, selain ada Gepeng, Betul. ada berapa karakter yang lain. Asmuni, Tarzan ini juga adalah karakter sentral di Sri Mulat, dan di Hill yang Mustahil itu kalian akan dihibur. Kemarin tuh waktu lagi raker sama Komisi 10, ada Bang Rano Karno kan, dia kan juga anggota DPR RI. Kebetulan dia memerankan tokoh yang sebetulnya nggak ada di Sri Mulat. Ya, ini adaptasi ya, tapi super keren banget, dan Bang Rano seperti biasanya menjadi juga memainkan peran yang membuat Sri Mulat itu juga enak banget ditonton. Nah, Ya, jadi ikonnya kota Jakarta. betul banget. Jadi Bang Ibnu Jamil ini aktor, presenter juga untuk acara olahraga di televisi, dan bisnis kulinernya ini juga bagian daripada aktivitas bisnisnya yang ada juga di bidang properti. Nah, hobinya jalan-jalan, mestinya jadi Menteri Pariwisata nih, cocok banget nih. Dan Amin. banyak jenis olahraga, mulai dari sepak bola, lari, hingga berkendara motor trail. Bro, lu demen motor trail bener? Iya beneran. Mau Saya nonton, saya nonton MXGP nggak bareng gue? ayo boleh. Ayo. Ini MXGP nanti di Samota nih, akhir Juni nih. Aku nanti minta, kalau benar-benar tertarik, aku masukin ke dalam itinerary-nya Bang Ibnu Jamil. Ini kayak Oh, motornya tapi untuk motor trail, namanya MXGP. yes. Saya pernah datang nonton waktu di Bangka Belitung dan di Semarang, kalau Oke, nggak salah. mudah-mudahan cocok waktunya ya. Siap. Dan di Mulat Hill yang Mustahil ini sekarang udah tayang di bioskop. Oke, ada berapa pertanyaan nih dari netizen yang budiman tentang Sri Mulat. Kesulitannya apa nih saat memerankan sosok Tarzan, dan persiapannya berapa bulan? Wah, ini yang pertama ya kesulitannya. Pertama, saya bukan orang Jawa. Saya asli Betawi, encangnya, encang-cingnya babe. Babe, Terus, yes. Terus saya udah gitu, eh, karakter Pade Tarsan ini kan karakter yang sangat ikonik dan juga legenda hidup yang masih ada sejauh ini, dan pasti akan banyak penonton yang kalau kita melakukan atau saya yang melakukan tidak mirip, itu pasti akan menjadi komparasi yang biasa seperti netizen, wah gini gini begini 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 gitu. Jadi tantangannya cukup berat. Udah gitu juga saya melakukan research-nya atau observasinya bersama teman-teman dengan tim dari IDN Picture dan juga MNC Picture, dikasih coaching klinik dan juga workshop bertemu dengan Pak D. Tarsan langsung. Nah, disitulah saya mulai mempelajari cara Pak D. Tarsan bicara, cara Pak D. Tarsan duduk, diri, bahkan jalan, dan sampai pergerakan matriks-matriks yang kecil itu mungkin dari cara dia ngeliat, dari cara dia memandang seseorang, itu yang saya mesti ambil, dan hasilnya seperti film yang sudah tayang saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan, apa yang saya cari selama ini bisa mewakili karakter dari Pade Tarsan. Mungkin kalau untuk mirip banget 100% mungkin ada kekurangannya, tapi itu dia, saya hanya berusaha yang terbaik. nah, kan ini genre humor ya, komedi ya. Nah, yang pengen dicoba selain komedi, apalagi nih genre-nya di proyek-proyek berikutnya? Proyek-proyek berikutnya sebenarnya saya tuh lebih suka drama. Drama, Mas Menteri, karena drama itu semakin realistis, semakin mendekati kehidupan kita sehari-hari, itu kayaknya semakin relate dan semakin asik cerita gitu. Tapi kalau untuk misalnya mendapatkan tantangan, entah itu action atau horor atau ya komedi seperti Sri Mulat kemarin, itu adalah tantangan yang memang sangat layak untuk saya coba, pasti saya coba gitu. Tapi kalau ditanya untuk kedepannya dan juga yang paling sering
akan dimainin ya mungkin drama sih Mas Menteri, karena sekarang lagi persiapan untuk sebuah series yang latar belakangnya juga ini akan mundur ke belakang jauh, mungkin sekitar di era tahun 60-an. Oke, ini kan hobi lari. Kalau destinasi favorit buat lari ini di mana nih? Wih, kalau nanya itu sih banyak. Pertama, lari itu yang saya cari pertama apa? Misalnya kalau untuk alamnya, Indonesia banyak banget alam-alam yang bagus. Saya pernah lari eh, di Bali, di Borobudur, bahkan di Rinjani, terus juga di Padang. Di Padang tuh kalau nggak salah saya lupa waktu itu mantan menteri yang mengadakan lari di sana, terus itu treknya luar biasa ekstrim sih, tanjakan dan juga turunannya. Terus lari di mana ya, Lombok tadi udah ya, ya Bandung juga oke. Terus ke Gunung Batur saya sekalian hiking sekalian trail run, jadi banyak. Kalau untuk ditanya destinasi sportainment untuk lari di Indonesia tuh banyak banget. Bahkan masuk-masuk kampung, keluar kampung, itu juga saya lakukan. Saya lari. Karena pernah juga waktu pas lagi syuting kalau nggak salah film Cokro Aminoto, Bapak Guru Bangsa, itu syutingnya di Jogja. Jaraknya dari hotel ke lokasi itu, lokasinya kalau nggak salah di kawasannya UGM, saya lari sekitar dapat 6 atau 7 kilo. Ya, masuk-masuk perumahan, perkampungan, Ya, kayak gitu. keren banget. Jadi tadi tuh lari di Sumatera Barat tuh kalau nggak salah di Pulau Mande. Yang Ya, Mageran. itu Betul. dulu Menteri Andrinov Yes. Caniago yang ini. Terus tadi kan begitu ngomong Borobudur, ini lagi hot banget nih. Bahwa Borobudur tiketnya baru saja diumumkan oleh Pak Luhut kemarin. Banyak yang protes harganya mahal dan komplain nih udah WhatsApp udah penuh aja. Tapi nanti teman-teman sabar, saya nggak address di sini karena nanti besok akan saya sampaikan saat weekly press briefing. Nah, eh, kan berarti destinasi sports tourism udah banyak yang dikunjungi. Tapi ada nggak yang sangat pengen banget di wishlist tapi belum sempat dikunjungin destinasi sports tourism yang di Indonesia aja? Saya pengen ke wilayah Indonesia Timur sih, Pak Menteri. Oke. Wilayah Timur kan pantainya bagus, ya kan? Udah gitu pasti warga lokalnya juga pasti mereka baik sesuatu yang baru lagi yang bisa saya eh, nikmati gitu. Kadang kalau lari capek ya kalau misalnya nggak ada warung kan kita bisa ngetok rumah warga minta air minum, itu lebih luar biasa. Saya Ya, pernah juga nggak lari, tapi ini saya naik motor trail Pak Menteri. Saya pernah ke Krayan, Kalimantan Utara. Saya masuk dari Malinau, nembus hutan Kali Kaltara, sampai lewatin Krayan Mentarang, terus nembuslah di Krayan. Jadi itu adalah perjalanan, ada olahraganya juga, ada ibadahnya juga, ada adventure-nya juga, ada uji nyalinya juga, pokoknya lengkap banget. Sampai di ketemu orang Krayan pertama, yang saya lakukan adalah saya menangis. kenapa tuh nangis? Iya, karena saya sekitar 4 sampai 5 hari tuh hampir nggak ketemu warga lokal karena bener-bener hutan. Isinya bener-bener hutan. Itu kan lagi mobilisasi ya, Mas Menteri. Jadi waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo baru saja mengaspal Krayan, daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nah, kita itu ada tanda kutip ya pengen buktiin aspalnya tuh kayak gimana, terus Krayan tuh kayak apa. Kita pengen kenalan juga dengan saudara-saudara kita yang ada di perbatasan. Karena buat kita orang-orang yang ada di perbatasan itu justru orang-orang yang lebih
punya NKRI harga mati buat mereka. Mereka tetap menjadi warga negara Indonesia padahal mereka sebenarnya lebih dekat dengan negara atau tetangga sebelah. Kayak gitu. Jadi senang aja bisa berkenalan dengan saudara-saudara kita yang ada di Krayan. Dan ternyata memang berasnya Pak Menteri luar biasa. Berasnya enak banget. Krayan itu the best banget berasnya. Bro, ini sikat Joni maksudnya sikat dihajar gitu, dihabisin gitu ya? Betul, sikat John gitu. Oh, ini sikat John. Oke, Ya, sikat John. Keren. sikat John. Nah, ini karena udah jadi entrepreneur bidang properti sama bidang kuliner. Em, Bagaimana awalnya dan kesulitan apa yang bisa diatasi dan juga kan saya udah nyoba nih rupanya nasi gorengnya ini daging sapi pedas. Saya sangat rekomen. Jadi benar-benar nagih parah. Jadi selain sikat John ini dia ada tagline-nya nagih parah dan mantap pakai B. Jadi Jamilos, apa nih kesulitannya saat membuka usaha dan sekarang udah berapa jumlah lapangan kerjanya yang diciptakan nih di Jamilos? Jadi awalnya tuh ya, awal pandemi saya pertama kali memulai bisnis F&B, ya lebih tepatnya kuliner. Saya pertama buka jual mie ayam. Karena waktu itu awal COVID dan kita semua ada keterbatasan, mulai ada semacam PPKM, jadi kita mau keluar rumah agak sulit, pekerjaan banyak yang pending, syuting-syuting ternyata banyak yang batal. Tiba-tiba temen ngajakin untuk, John, gue punya menu gini, gimana kalau kita jualan? Lu kan punya media sosial, gue punya menu. Oke, kalau begitu kita jalan. Itu alhamdulillah untuk awal kita termasuk mie ayam yang viral. Tapi ada keterbatasan, karena keterbatasan ketika saya mau expand untuk melebarkan sayap, itu butuh orang dan juga butuh SDM yang membuat mie ayamnya itu saya nggak bisa. Jadi itulah kendala pertama. Setelah itu saya buka beberapa jenis makanan lagi dan akhirnya saya dan istri saya, Riri Nekawati, yang mencetuskan, udah gimana kalau kita kan sama-sama pencinta nasi goreng nih. Kalau kita lapar malam tuh suka nyari nasi goreng. Udah kalau gitu kita coba ya. Aku coba bikin nasi goreng, diaplikasikan, dan kebetulan istri juga punya tim dapur. Jadi pas banget nih, gayung bersambut lah. Kita masak, ternyata cocok, langsung di bulan puasa kemarin. Mas Menteri, di bulan puasa kemarin kita buka di puasa kedua, hari kedua, untuk kita tes. Kita bukanya gerobakan, adanya di Bangkaraya nomor 3, Kemang, Jakarta Selatan. Kita taruh di situ, dan alhamdulillah viral. Teman-teman saya yang anak lari, anak motor, semuanya merapat ke sana karena kita jual harganya sangat kaki lima sekali, mulai dari 18.000 sampai 25.000. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini kita sudah bisa mempekerjakan sekitar 10 sampai 15 orang untuk membuka satu nasi goreng. Keren Kita banget. Keren banget dan ini mungkin jadi inspirasi juga buat yang lain ya bahwa bisnis kuliner itu kalau dikerjakan dengan baik, dengan kolaborasi, social media, dan ini banyak yang tanya nih di komen nih tentang nasi goreng Jamilos. Bukan namanya nasi goreng Jamilos ya, bukan nasi goreng sikat John. Ada yang bilang di mana nih nasi goreng sikat John? Bukan, ini nasi goreng Jamilos. Saya post ini di Instagramnya @jamilos.id, @jamilos.id. Jadi silakan buat teman-teman untuk segera sikat John. Sama ada satu lagi sebenarnya yang jadi kendala. Biasanya ini juga dialamin sama teman-teman yang mau memulai usaha. Saya mau sharing aja karena beberapa teman saya juga kayak ngajuin pertanyaan yang sama dengan saya. Gimana sih lu kok bisa buka nasi goreng, terus caranya gimana? Terus
apa namanya, gimana caranya membedakan nasi goreng lo dengan nasi goreng yang lain, dengan orang lain. Terus apa yang mau dijual gitu. Nah, pertama gini, kalau saya mau jual sesuatu, ketika makanan itu kita udah tes food, terus acceptable rasanya, terkadang kalau kita selalu membandingkan produk kita dengan produk yang orang lain punya, bahkan orang lain itu udah berdiri sejak lama, itu nggak akan pernah ketemu dan saya yakin kalian nggak akan pernah bisa buka usaha. Karena semangat kalian pasti akan kendor. Oh, di sana lebih enak, oh di sana lebih rapi, di sana lebih bagus. Kalau buat saya, selagi produk kita yang kita punya itu acceptable dan harganya masuk sesuai dengan segmennya, terus juga taruh produknya di tempat yang sesuai dengan segmennya, udah go ahead. Masalah urusan rasa itu selera. Karena buat saya, kalau yang tadi lagi saya bilang, kalau kita banding-bandingin, oh di sini ternyata nasi gorengnya lebih enak, lebih enak, lebih enak. Percaya deh sama saya, nggak akan pernah bisa buka dan kita nggak akan pernah bisa mandiri. Jadi langsung aja, pede aja, learning by doing, buka, terus nanti kalau ada masukan dari customer-nya, didengerin, coba diaplikasikan, karena balik lagi memang customer itu adalah raja. Dan paling penting dan paling berharga, bukan first customer, tapi adalah ketika customer itu sudah repeat order, baru itu yang lebih berhak kita dengarkan. Gitu kalau buat saya. Jadi ada 3 poin ya tadi ya. Pertama, just do it. Jangan nunggu-nunggu, do it. Kedua adalah learning by doing. Dan ketiga adalah dengerin apa kata customer. Jadi ini yang saya bisa petik dari ilmunya Jamilos oleh Ibnu Jamil. Oke, kita sekarang masuk ke session terakhir. Ini nama sessionnya games untuk dijawab cepat. Oke. Are you ready? Ready. Olahraga apa yang sekarang pengen dicoba? Surfing sebenarnya. Waduh, ini lagi musim surfing, lagi baru kelar G-Land Pro. Aku besok ke Banyuwangi mau ngasihin hadiah, terus habis itu ke pesisir barat, Krui, tapi karena bro udah komit tadi motocross, kita ke Sumbawa dan di situ ada Samota ya, Saleh, Teluk Saleh, Moyo Island dan Tambora. Jadi kita nanti dapatkan sensasi itu, mudah-mudahan waktunya cocok. Terus nanti dari pesisir barat surfing kita ke Nias Selatan, di situ juga ada World Surfer League. Oke, pertanyaan kedua. Ini sama nih, banyak banget temen gue yang ngalamin kegalauan. Karena Bang Ibnu Jamil ini fans berat Manchester United dan prestasinya sedang sedang melawan. Siapa pemain yang harus dibeli untuk musim mendatang? Kayaknya menurut saya butuh Declan Rice, holding midfielder. Satu aja. Ya, kalau boleh lagi saya mau Declan Rice, Calvin Phillips dari Leeds United, dan satu lagi Frankie De Jong tengah. Karena depan sebenarnya MU berlimpah dengan talenta-talenta mudanya, cuma tinggal disuplai bola aja ke depan supaya mereka bisa melakukan finishing touch. Karena yang kesulitan buat MU itu ya sebenarnya adalah gelandang-gelandang kreatif yang bisa memainkan permainan gitu. Jadi untuk bisa merusak area pertahanan ya harus dari gelandang-gelandang kreatif dan sama defendernya. Defendernya ini oke lah, Maguire kemarin memang banyak melawak, tapi buat saya sebenarnya Maguire itu bisa bagus. Buktinya dia di timnas itu bisa ada kontribusinya dan memberikan sesuatu yang bagus ketika punya tandemnya yang di depan dia itu kuat gitu loh, Mas Menteri. Wah, ini ada pelari juga nih, Wingky Wiryawan bilang pelari cepat. Wingky DJ nanti, wah itu. Oke guys, pertanyaannya jangan lupa kalian akan dapat kuis, hadiahnya keren banget, merchandise eksklusif Wonderful Indonesia.
jika bisa menjawab destinasi sports tourism mana yang disukai oleh Ibnu Jamil. Tadi udah saya tanya dan udah dijawab. Jadi kalian tolong type di account @pesona.indonesia di komen terakhir. Mudah-mudahan beruntung mendapatkan hadiahnya. Mungkin untuk penutup ada pesan-pesan bagi para netizen yang udah setia sama kita nih. Bro, sorry banget tadi telat karena ada tamu dari Australia nih. Silakan. Oke, buat teman-teman yang mau membuka usaha seperti saya, jangan pernah melihat usaha itu dilihat dari sudut pandang atau image-nya keren atau enggak. Tapi sekarang adalah yang halal dan juga cuan. Percuma kita punya tempat bagus, percuma kita punya tempat mahal, tapi kalau manajemennya atau produk yang kita jual itu ternyata nggak tepat sasaran. Jadi artinya ada sesuatu yang salah. Kalau saya melihat apa yang saya suka, saya lakukan, saya kerjakan karena mulai dari rasa cinta terhadap sebuah aktivitas pasti kita akan melakukannya secara tulus dan pasti nggak akan pernah ada kata capek atau lelah. Jadi buat saya, buat teman-teman yang mau membuka usaha kuliner ataupun punya dagangan, semangat terus buat teman-teman dan juga jangan lupa olahraga karena buat saya investasi kesehatan itu lebih penting dari apapun itu. Mungkin kedengarannya klise, tapi yang jelas saya pengen di hari tua saya nggak mau ngerepotin anak cucu. Di saat hari raya atau hari besar, kita sebagai orang tua dengan anak cucu itu menjadi barang yang dioper sana, dioper sini. Tolong jagain nyokap ya, tolong jagain bokap ya. Gue mau pergi dulu, gue mau liburan. Hello, kita ini juga manusia, kita ini pengen juga liburan meskipun di hari tua. Kalau bisa di hari tua kita jangan pegang pinggang, jangan pegang tongkat, ya, amit-amit jangan duduk di kursi roda, tapi kita tetap bisa menikmati liburan. Jadi kuncinya jaga kesehatan. Jaga kesehatan dan sikat John. Thank you Bang Ibnu Jamil. Sampai jumpa di Sumbawa saat MXGP. Siap. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih udah nemenin kita malam ini. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.